Pelabuhan Iran Khorramshahr dihujani serangan. Sebagai balasan, Iran pun menargetkan pangkalan militer serta fasilitas energi milik perusahaan AS di Irak. Rekaman yang diambil dari Abu Al-Khasib Irak memperlihatkan kepulan asap yang membumbung tinggi di perbatasan menyusul laporan serangan terhadap kota pelabuhan Khorramshahr di Iran Jumat malam. Iran kemudian merespons dengan melancarkan serangan balasan yang menargetkan Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Serangan drone juga dilaporkan menyasar fasilitas milik perusahaan energi asal Amerika Serikat Halliburton di Basra, Irak. Serangan menyasar kompleks minyak Al-Burjisiyah di barat Basra, khususnya area penyimpanan milik perusahaan minyak asing. Serangan tersebut memicu kebakaran besar di gudang yang berisi bahan kimia untuk pengeboran sumur minyak. Tim pertahanan sipil Basra menyatakan api berhasil dipadamkan di sebuah gudang di distrik Al-Zubair tanpa laporan korban jiwa. Amerika Serikat kembali menggertak Iran dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Jangka waktu serangan Amerika Serikat ke Iran diperkirakan terjadi dalam sepekan ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Pentagon mengkonfirmasi 13 anggota militer Amerika Serikat tewas sejak peluncuran operasi Epic Fury sekitar 5 pekan lalu. Sementara itu jumlah korban terluka mencapai 365 orang. Dari jumlah 365 tersebut, 247 diantaranya merupakan personel Angkatan Darat AS terluka, sementara 63 personel Angkatan Laut AS terluka. Kemudian, pemirsa, 36 personel Angkatan Udara AS terluka dan 19 personel Korps Marinir AS terluka. Dampak perang Amerika Israel dengan Iran dirasakan rakyat Pakistan. Harga bahan bakar minyak melonjak drastis dan masyarakat pun kesulitan mendapatkannya. Daerah Balochistan, Pakistan menghadapi kekurangan bahan bakar yang semakin parah. Hari Jumat waktu setempat terpantau sejumlah SPBU tutup dan warga pun harus mendorong kendaraan motor mereka. Ribuan pedagang dan pekerja transportasi kehilangan pendapatan karena tidak mampu membeli bahan bakar dengan harga yang melonjak drastis. Yer grande Irangi pampoala pankadi di kaya agar yer gram murkile dunur talagiyat ni je. Nama Vladi Murzada Raksha chalo
مجدد رخصه وز بیزاره کړی چې رخصه وچلو 1570 روپۍ یو لیټر خالي تیل پاکستاني ایرانی پیدا کېږي نه په 400 روپۍ یو لیټر خالي تیل دی وس هم بیزاره کړی د رخصه په خدای وز بتا بیزاره چې وی درو کسه ستاري کرایه نه ورکې چې 1500 روپۍ لاري او و 300 روپۍ درکوم. Secara nasional, harga bahan bakar telah melonjak dengan bensin mencapai PKR 458,41 per liter dan solar naik menjadi PKR 520,35 per liter, memicu pembelian panik dan memperburuk kelangkaan. Dampaknya menyebar ke seluruh kehidupan sehari-hari dengan transportasi yang melambat, rantai pasokan makanan yang tertekan, dan biaya pertanian yang meningkat karena harga solar yang lebih tinggi. Pemerintah setempat telah menerapkan langkah-langkah penghematan, termasuk 4 hari kerja dan peralihan ke sekolah daring dalam upaya mengurangi konsumsi bahan bakar. Gelombang protes juga terjadi di Pakistan setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar secara tajam. Kenaikan tersebut dipicu lonjakan harga minyak dunia akibat krisis di Timur Tengah. Ribuan warga turun ke jalan di Lahore, Pakistan, memprotes kenaikan tajam harga bahan bakar yang diumumkan pemerintah. Massa membawa spanduk dan bendera, menyuarakan penolakan terhadap lonjakan harga yang dinilai memberatkan rakyat. Pemerintah Pakistan melalui Menteri Perminyakan Ali Pervez Malik resmi menaikkan harga bensin dan solar menyusul kenaikan harga minyak global. हुकूमत ने हालात की आड़ लेके अवाम पे पेट्रोल बम गिराया है। आलमी मंडी में इतनी कीमतें नहीं बढ़ी जितनी इन्होंने जनाब पाकिस्तान के अवाम पे जुल्म किया इन्होंने, और चूंकि हर चीज का तल्लक पेट्रोल के साथ होता है, गरीब अवाम बिल्कुल पिस जाएगी इसके साथ, हर चीज महंगी हो गई है. Kondisi ini semakin menekan ekonomi domestik dan memicu kekhawatiran akan gelombang protes yang lebih luas. Di tengah situasi yang memanas, masyarakat mendesak pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga dan melindungi daya beli rakyat. Sementara itu, di tengah meningkatnya harga minyak dunia, Iran belum ada tanda membuka Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah menyusun rancangan undang-undang untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barel minyak. Ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina Yuan atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Garda Revolusi Iran. Pakar Hubungan Internasional Universitas Presiden Teguh Reza Shah menyebut rencana Iran menarik tarif di Selat Hormuz bukanlah untuk memperkeruh situasi, melainkan sebagai konsekuensi serangan AS Israel ke Iran pada akhir Februari lalu. Coba melihat dari dua sisi ya. Memang kalau dilihat dari sisi di luar Iran, ini yang terjadi ya. Tapi kalau saya melihat dari perspektif Iran, Iran akan mengatakan Selat Hormuz selama ini biasa-biasa saja, dan sekarang kami terpaksa melakukan pembatasan itu karena ada serangan dari Israel dan Amerika Serikat, dan ada juga potensi negara-negara di Timur Tengah mendukung itu, dan untuk itu Iran mengaitkan perlindungan atau pengamanan di Selat Hormuz ini dengan terintegrasi dengan ide mempertahankan diri. Seringkali Iran mengatakan, kenapa Anda belum 47 hari saja sudah ribut, sedangkan Anda mendiamkan saya menderita selama 47 tahun. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh dunia. Dunia baru sekarang mengerti bahwa Iran itu memiliki reputasi global, dan Iran itu bisa menentukan hajat hidup mereka, dan itulah salah sekali kalau dunia melakukan embargo ataupun menyulitkan ekonomi Iran. Breaking news kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.